Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Chapter 989. Boom, bang, boom. Beicu yang luas, setiap saat, gemuruh akan terdengar, dan setiap kali terdengar, seseorang akan bernyanyi dalam hatinya. Ketika Anda memalingkan muka, akan selalu ada dua sosok berjalan berdampingan, sampai omong kosong, sampai mereka berada di pintu rumah, mereka masih berbicara dan tertawa. Dan keluarga-keluarga itu juga sangat masuk akal. Mereka tidak perlu Ye Chen berbicara. Ada peta Dewa Kyushu langsung dari peta Dewa Kyushu. Jika tidak ada peta Dewa Kyushu, mereka mengirim uang, bayi, secara langsung. Akibatnya, ibunya sangat aneh, keduanya tidak seperti apa-apa, mereka berjalan sepanjang jalan, seolah-olah beku tua itu dalam takdir, dan tanah mengumpulkan biaya perlindungan. Di mana-mana, ada keuntungan. Karena itu, dengan mengambil barang-barang Anda sendiri dengan baik, rasanya benar-benar berubah menjadi pemerasan dan meningkatkan biaya perlindungan. Apa omong kosong adalah bahwa kekuatan utama di Beicu benar-benar bukan kerja sama biasa. Akar penyebabnya adalah bahwa mereka tidak cukup bersatu untuk berani menjadi burung awal itu. Mereka selalu berkelahi satu sama lain dan saling bertarung. Kekuatannya rumit dan keluhan memiliki sejarah panjang. Bagaimana mereka bisa benar-benar dipersatukan? Juga seperti yang dikatakan Ye Chen pada hari itu, situasi di Beicu akan dibagi untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak datang, dia kemungkinan besar akan jatuh ke perselisihan lagi. Di belakangnya, ada banyak orang dengan banyak telur idol. Ye Chen pergi jauh-jauh, mereka mengikuti sepanjang jalan, dan sepanjang jalan ragu-ragu. Apa itu kesuksesan? Ibu mertua ini disebut sukses. Pemerasan terang-terangan dan pemerasan tidak perlu berbicara sendiri, mereka dikirim langsung oleh orang lain. Begitu berhasil menjadi manusia, jalan turun ini cukup untuk memperlengkapi pasukan besar para beku. Terlalu banyak orang bertanya-tanya apakah mereka bisa, bukan. Maaf tidak, orang-orang datang ke Chu Utara untuk memungut biaya perlindungan dan pemerasan terang-terangan. Mengapa Anda berani pergi ke Nanchu untuk melakukan ini? Jawabannya sangat positif. Belum lagi apakah Anda bisa memasuki Nantianmen? Bahkan jika Anda bisa, sebagian besar dari Anda tidak akan bisa keluar. Bahkan jika mereka membiarkan Anda keluar, sebagian besar dari mereka akan diangkat, dan itu akan menjadi semacam setengah kaki. Kami benar-benar di sini untuk mendapatkan barang-barang kami sendiri, kata Ye Chen dengan ekspresi penuh arti. Mereka memberikannya kepada kita tidak membutuhkannya, Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya. Berbicara, kedua orang itu keluar dari Lingshan. Lingshan itu juga seperti keluarga dinasti Yuan. Semua bagian depan dan belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan atas dijaga oleh pesona penjaga. Belum lagi seseorang, bahkan seekor lalat pun tidak ingin menyelinap masuk. Baiklah, ketika keduanya datang ke sini, mereka tidak meminta orang di dalam untuk meminta sesuatu, jadi mereka mengobrol di pintu. Setelah mengobrol, tas penyimpanan keluar. Hah, ya, ada sesuatu yang harus diambil. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dengan sadar, dan meliriknya. Jika dia merasa beratnya baik-baik saja, dia berbalik dan pergi. Jika dia merasa beratnya hampir, dia akan terus mengobrol dengan Taiksu Gulong di pintu rumahnya. Berbicara dan berbicara, ada tas penyimpanan yang terbang keluar. Hah, semoga beruntung, dan sesuatu untuk diambil. Ye Chen masih sangat sadar, sama seperti tidak ada, mengambil dan pergi, berjalan dan berbicara. Itulah artinya, mereka berbicara terus-menerus, dan setiap kali mereka sangat beruntung, mereka dapat berbicara tentang bayi itu. Akibatnya, keduanya masih sangat berdedikasi. Dari malam ke hari, dari hari ke malam, dan dari malam hingga fajar, bahkan penonton teater menguap, dan mereka berdua tidak berhenti berbicara. Olah istana yang haus darah, Yan Luowen yang haus darah duduk tinggi, tetapi wajahnya berwarna biru besi. Dalam 3 hari dan 2 malam terakhir, ia menerima berita paling banyak, yaitu pemerasan yang dilakukan oleh Ye Chen dan Taiksu Gulong di Beicu. Mungkin ia berlari ke Aula Haus Darah Ganda untuk mengumpulkan biaya perlindungan. Malu, sangat malu. Apa istana Haus Darah yang mendominasi Chu Utara? Semua lelucon ibunya, orang-orang begitu tidak bermoral,
tetapi Anda bahkan tidak berani keluar pintu. Dia benar-benar terbunuh. Bayang-bayang masa lalu masih melekat di benak saya, seperti mimpi buruk, bagaimana saya tidak bisa melambaikannya. Pasukan ribuan biksu, bulu-bulu yang telah terbunuh, apalagi yang bisa ia katakan. Apa yang kamu tunggu? Soul Eater muncul lagi, menatap Yan Luo yang haus darah dengan tenang. Pergi ke kamu, Yan Luo Leng yang haus darah bersenandung. Kamu, sungguh konyol bahwa Bei Chu, yang sangat besar, akan ditakuti oleh satu orang. Suara dinginnya terdengar langsung di aula. Kata-katanya tidak jatuh, seseorang yang mengenakan jubah ungu berubah menjadi seseorang, tubuhnya tampak pingsan, terkadang ilusi, kadang nyata, dan matanya kacau, dan kekuatan dunia yang mengejutkan membuat aula haus darah heboh. Gemetar, pria ini, tentu saja, adalah pria misterius yang datang ke Bei Chu. Dia juga memanjat keluar dari telur hitam dan juga seorang biarawan permanen kuasi. Karena ditekan oleh Dachu, dia direduksi menjadi dunia semu temporal. Dia tidak akan bersembunyi menjadi kecanduan kecuali dia diburu oleh Hong Chen dan Zixuan. Kuil darah, seperti orang Hei Pao yang datang ke Nanchu, mereka datang dari tempat yang sama, dan tidak diketahui dari mana mereka berasal. Tuan, Allah haus darah dengan baik hati menerima Anda, jadi Anda harus membicarakannya di sana-sini. Yan Luo yang haus darah memandang orang Zipao dengan dingin. Kau tidak akan mengusirku? Zipao tersenyum, menunjukkan giginya yang putih. Betapa yakinnya dirimu. Bahkan pemakan jiwa mencibir, sepasang mata muram menatap orang-orang Zipao, seolah-olah mencoba melihat semuanya melalui orang-orang Zipao. Tapi yang aneh adalah, ada kekuatan aneh pada pria jubah ungu untuk menutupi kesempatan, dia tidak bisa melihatnya. Ini juga mengapa istana haus darah Yan Luo dan pemakan jiwa masih sangat sopan kepada orang-orang Zipao. Bagi mereka, orang-orang Zipao di depan mereka tidak terduga, setidaknya satu tingkat dengan raja. Keberadaan seperti itu jarang terjadi di Dachu, dan itu tidak berarti orang yang tidak dikenal. Jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, itu pasti sangat membantu. Apakah kamu tahu mengapa 10 juta biksu yang dapat membunuh Ye Chen di masa lalu telah kembali? Orang-orang Zipao menemukan tempat duduk, meletakkannya dengan santai, dan memandang jiwa pemakan dan Yan Luo yang haus darah dengan santai. Kenapa? Pemakan jiwa dan haus darah Yan Luo mengerutkan kening. Pada saat itu, dia dalam keabadian. Sudut mulut Zipao basah oleh senyum geli. Keabadian, pemakan jiwa dan Yan Luo yang haus darah saling menatap, dan sedikit mengernyit. Tidak heran, pemakan jiwa mendengus, tidak heran kau tidak bisa membunuh apapun. Bagaimana keadaan keabadian di mulutmu, teknik rahasia. Yan Luomu yang haus darah memandang Zipao tanpa menyipitkan matanya. Tidak masalah apa, Zipao tersenyum tipis. Yang penting adalah jika kamu bisa membuka pertama kali, kamu mungkin tidak bisa membuka kedua kalinya. Tanpa keadaan abadi, mengapa membunuhnya? 10 juta biarawan, kamu sepertinya mengenalnya dengan baik. Soul Eater mencibir Zipao. Sulit dimengerti, orang di Zipao tertawa, hanya saja Bill yang lebih baik telah menunggu lebih lama dan tahu lebih banyak. Lalu siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Orang-orang di Zipao tersenyum sedikit. Yang penting adalah bahwa dewa ini dapat membantu Anda menghancurkan Ye Chen itu. Jika Anda mau, tidak mungkin untuk menghancurkan surga Chu Selatan. Napasmu hebat. Mata Yan Luo yang haus darah dan pemakan jiwa melintas dengan cahaya yang tajam. Putra peziarah dewa pembunuh akan bertarung melawannya, dan makam kuno Dongling adalah makamnya. Suara Zipao menjadi sangat keras kepala. Kepalanya akan menjadi hadiah pertama dari dewa ini. Kenapa kamu menungguku? Yan Luomu yang haus darah menatap Zipao tanpa memicingkan matanya. Tidak mengapa, kata Zipao, tubuhnya terus menjadi ilusi sampai menghilang sepenuhnya. Dewa menyukai dunia konflik, warna darah sangat cantik. Chapter 990. Pada malam hari, Ye Chen dan Taixu Gulong berhenti di puncak gunung. Itu benar, keduanya pergi berbelanja selama sehari penuh. Kekuatan utama di Bei Chu, kecuali aula haus darah dan raja-raja para raja, pada dasarnya dikunjungi sekali, dan mereka tidak kembali dengan tangan kosong kemanapun mereka pergi. Panen jauh melebihi harapan saya. Mulut Ye Chen penuh senyum. Besok adalah hari Jiuyang, dan kamu dapat menyesuaikan kondisimu dengan ketenangan pikiran. Taixu Gulong duduk di tanah dengan satu pinggul. Selalu siap. Ye Chen tersenyum, dan menjentikkan tangannya keluar dari peta Kyushu yang rusak. Kemudian,
dia menangguhkan beberapa ratus Kyushu Sentu di udara, dan menggunakan kekuatannya untuk membuatnya bergabung kembali. Sosok Dewa Kyushu Nanchu, dia memulihkan sebagian besar darinya. Sedangkan untuk setengah lainnya, dia pada dasarnya berada di Kuil Haus Darah, dan dia dan Taiksu Gulong secara alami tidak berani pergi ke Kuil Haus Darah untuk pemerasan. Apakah kamu tidak siap untuk mengambil kembali 6 mata abadi? Taiksu Gulong berbisik. Ketika ditarik, secara alami akan ditarik kembali. Ye Chen tersenyum, sambil mengotak-atik peta Kyushu, merespons dengan santai. Sekali lagi, hati-hati dengan taktik Thunderbolt-nya. Aku punya firasat. Sejujurnya, aku selalu memiliki firasat buruk. Taiksu Gulong mengeluarkan labu anggur, dan kata-katanya penuh makna. Apakah kamu takut mereka akan menyergap besok? Ye Chen memandang Taiksu Gulong. Kamu tidak bisa bertahan dalam pengekangan yang kuat. Taiksu Gulong meneguk anggur dan menatap Sun Sutian dengan tenang. Apa yang aku katakan tentang firasat buruk bukanlah perang yang ditentukan hari itu, tapi aku selalu merasa bahwa sepasang mata dingin menatap tanah yang luas ini. Apakah Anda memiliki firasat ini? Ye Chen mengerutkan kening. Pada level kami, mungkin firasat akan menjadi kenyataan. Taiksu Gulong berkata perlahan, ingatanku tidak lengkap, tetapi beberapa gambar sepele muncul dari waktu ke waktu, dan aku takut. Takut. Ye Chen membeku sesaat, dan itu adalah hal yang mengerikan untuk membiarkan jiwa yang tersisa merasakan ketakutan itu. Dari lelaki berjubah hitam, aku menarik napas yang tidak biasa. Taiksu Gulong menyesap anggur dan berbicara lagi. Itu adalah napas yang membuatku sangat jijik dan ketakutan. Bahkan dengan kamu, asal mereka pasti tidak sederhana. Setelah besok, kamu akan pergi ke 100.000 dasan, keluar dari 100.000 dasan, dan mengirim pasukan ke utara untuk menyatukan Dacu, dan kamu tidak bisa menyeret lagi. Aku harap kamu akan menjadi kaisar ke-10 Dacu dalam waktu singkat. Kemudian, kamu akan memiliki saya memenuhi syarat untuk pergi ke Tianxuanmen untuk mencari tahu semua rahasia Dacu. Ketidaktahuan ini membuat saya sangat terganggu. Kaisar ke-10, Ye Chengan tersenyum, aku masih 2 langkah dari dunia paman, dan kau dan Kaisar Pedang Senior hanya 1 langkah lagi. Kau yang ingin naik tahta, ini bukan belanja, itu tidak didahulukan. Taiksu Gulong tersenyum, misalnya, Dewa Raja Shen Xuanzang, adalah era dengan Chu Emperor. Di masa lalu, itu adalah kelengkapan Kaisar Zun, tetapi tidak seperti Yan Yan dan Yue Huang. Untuk generasi yang lebih muda untuk mengejar ketinggalan, ini membutuhkan kesempatan di kedalaman. Bagi saya, ini adalah untaian tertinggi dari sisa jiwa. Saya akan ditekan oleh Kaisar Tao abadi sepanjang hidup saya. Dalam Chu besar ini, saya tidak bisa meminta langit dan pergi ke surga. Wan Yu, aku tidak punya kesempatan untuk menjadi kaisar. Tapi aku bahkan belum menyentuh hambatan kesempurnaan Sun Tian. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apalagi surga. Itu buatan manusia. Jika kamu berlatih kurang dari 10 tahun, kamu akan seperti sekarang ini. Aku merasa terhormat telah dihargai. Ye Chen tersenyum. Aku suka kencingmu yang jelek dan tak tahu malu. Taiksu Gulong melirik Ye Chen dan berbaring miring di atas batu, dan langsung tertidur. Ye Chen batuk, tidak berbicara lagi, dan terus memperbaiki peta Kyushu, sehingga besok akan diperlukan. Heng Yuezong, puncak gadis giok. Chu Xuaner berbaring dengan tenang di ranjang batu giok dan tidur dengan tenang. Tentu saja, angin sepoi-sepoi bertiup, membuat ekspresinya langsung tertekan, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Ada perubahan di tubuhnya, dikelilingi oleh cahaya ilahi yang berwarna-warni, tampak menjulang, dan bahkan rambutnya yang panjang juga ternoda oleh sensia 7 warna, mendengarkan dengan cermat, dan suara lolongan pedang. Bunuh Ye Xingchen, bunuh Ye Xingchen. Di kedalaman, tampaknya ada suara seperti itu, sangat tak tertandingi, dalam benaknya bergema tanpa batas, seperti kutukan, berlama-lama. Saat berikutnya, dia duduk tegak, memeluk kepalanya, dan mendesis kesakitan. Bunuh Ye Xingchen, bunuh Ye Xingchen. Itu masih suara jangkrik itu, tanpa emosi sedikit pun, seperti kutukan, tercetak di jiwanya. Aku ingat itu, aku ingat semuanya. Desis Chu Xuan, air mata mengalir di sudut matanya. Andalah yang membiarkan kami kehilangan selama 3 tahun dan 3 tahun, dan Andalah yang membiarkannya menderita siksaan. Berapa banyak orang yang harus Anda bunuh, mengapa Anda harus tinggal bersamanya? Itu dia yang tidak bisa bergaul denganku dulu. Suara itu masih bergumam, dan dengan hawa dingin.
Beichu di malam hari tidak menjadi tenang karena Ye Chen dan Taiksu Gulong mengakhiri pemerasan dan pemerasan. Jika ada kubah langit yang menghadap, Anda akan melihat gelombang tokoh dari semua sisi menuju perbatasan timur Beichu, Dongling kuno yang dalam. Ye Chen akan bertarung dengan peziarah dewa pembunuh di Dongling Guyuan. Hal ini tampaknya memiliki sayap dan perjalanan ke seluruh Dachu, dan mereka yang datang dari semua sisi pada dasarnya pergi ke Dongling Guyuan terlebih dahulu untuk menunggu pertempuran. Kali ini, gerakan itu bahkan lebih buruk ketika Ye Chen dan Yin Xiping bertempur. Pertempuran ini akan menjadi puncak dari generasi muda Chu. Ketika memikirkan pertempuran ini, terlalu banyak orang tanpa sadar akan memikirkan lawan Ye Chen sejak awal pertempuran. Tiga tuan mengalahkan tubuh roh misterius Jining Suang, Tanah Kuno mengalahkan 50% dari tuan rumah Lu Hou, dan Tanah Kuno dikalahkan Jiu Cheng menjadi tuan rumah Yin Xiping dan Liang Dasan mengalahkan tubuh Tai Yin Huo Zun. Hari ini, peziarah dewa pembunuh mencium dirinya sendiri, pertempuran ini harus lebih indah daripada pertempuran dengan Yin Xiping. Kali ini, dia pasti tidak bisa kembali. Aula Haus Darah Yan Luo, dan pemakan jiwa terbang berurutan, dan kemudian mengikuti pasukan balai Haus Darah, pertempuran itu sangat besar. Tidak bisa membiarkannya melarikan diri lagi. Raja Hantu, Raja Darah, Raja Iblis, Raja Kutukan Penyihir, dan Raja Hantu Luo Luo juga memimpin pasukan ke Dongling Guyuan. Adapun Raja Iblis, kali ini gratis dan mudah, dan pergi sendiri tanpa mengambil pasukan dari domain Iblis. Adapun Raja Dewa, ia duduk bersila di kuil dan tidak pergi. Kekuatan tempur Jiu Cheng diteruskan ke tubuh pembunuhnya, yang merupakan orang bijak dari dinasti Dewa Pembunuh yang sekarang dikabarkan Dachu. Taiksu Gulong dan Ye Chen menebak dengan sangat baik, putra ziarah Dewa Pembunuh adalah tubuh Dewa Raja Xuanzang, dan juga satu-satunya tubuh Tao. Kekuatan tempurnya telah bersama Jining Suang di tahun-tahun awalnya. Di alam rohaninya, ia hampir memotong Zhongli dari alam kuasi langit. Meskipun catatannya tidak seabnormal yang dimiliki Ye Chen, ia tidak dapat diremehkan. Hal utama adalah ia dapat meminjam kekuatan dewa. Dongling Guyuan, Zhou Tianyi berdiri di puncak gunung, dan menatap Susutian dengan tenang. Di sini, itu adalah tanah leluhur Dewa Kaisar Tianfu-nya, yaitu, ia ingin melakukan yang terbaik dari Tuan Tanah. Di sampingnya, Chu Huangyan, Putri Kaisar Chu, Qian Yuyue, Putri Kaisar Bulan, Long Teng, Putra Raja, Lu Fan, Putra Kaisar Pemakaman Surgawi, Xiao Chen, Putra Raja Perang, dan Nan Mingyu, Putri Kaisar Xuan. Ini adalah pemahaman diam-diam. Jika raja-raja dari generasi bergerak, mereka juga bergerak, dan keberadaan mereka mengandung raja-raja dari generasi sampai kaisar ke-10 Chu. Pertempurannya agak besar, Long Teng menarik napas dalam-dalam. Ye Chen tumbuh terlalu cepat, ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka, Xiao Chen mengerang. Tidak dapat melakukannya kali ini adalah pertempuran yang menentukan. Dachu Huangyan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Saya memulai perang di muka, tapi itu keinginan, kata Wu Fan dengan suara serak. Berapa banyak perubahan hidup yang telah mati, saya telah lupa berapa tahun telah berlalu. Qian Yanyu tersenyum sangat perubahan-perubahan. Saya mulai memahami pentingnya segel ayah saya untuk saat ini. Nanming Yusu, yang memiliki sedikit ekspresi, juga berbicara. Dia adalah Kaisar-Kaisar Yan, pewaris Kaisar Chen Kaisar Chu, dan mantel dari dua Kaisar-Kaisar Chu. Zhou Tianyi juga tersenyum. Chapter 991. Ini adalah bagian dari Changyuan, tanpa batas, Dachu disebut Dongling Changyuan. Dongling Changyuan ini bisa menjadi sumber besar. Di masa lalu, Kaisar Timur telah mengambil alih surga dan menjadi Kaisar Chu. Selain itu, ini adalah pertempuran yang telah lama dinyanyikan Dachu. Di masa lalu, Kaisar Pedang menjadi terkenal di sini dalam Perang Dunia Pertama, dan Penatua saudara ke-9 dari kuil Haus Darah, yang membunuh Penatua, kembali ke rumah, mengejutkan Dachu. Masih ada banyak legenda tentang Dongling Changyuan, kebanyakan dari mereka sebelum periode Kaisar Timur, karena bertahun-tahun terlalu lama, banyak legenda belum dapat dikuatkan, tetapi perlu disebutkan bahwa tanah ini memang luar biasa. Saat ini, hari belum cerah, dan Dongling Changyuan sudah penuh. Di bumi dan di atas kekosongan, semua orang dapat melihat di mata, ada perbaikan yang tersebar, ada juga kekuatan utama Chu Utara,
tujuan mereka di sini jelas, yaitu untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan antara Tuhan Surgawi dan peziarah Dewa Pembunuh. Dia DKK mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang dalam duel ini. Kedua pihak belum saling mendengar. Pasti itu Dewa Surga. Seseorang segera berkata, dia adalah iblis terkenal di dunia yang membunuh 10 juta biksu yang meninggal. Rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah melampaui tentara Dewa Chuhai di masa lalu. Dewa Pembunuh adalah peziarah. Mengerti, itu banyak yang bisa dikatakan. Ada beku yang lebih tua dengan janggut. Putra Dewa Ziarah Pembunuh adalah orang tua dari Raja Dewa. Raja sejati raja itu benar, pandai sekali menembak. Surga semu yang mati di tangannya tahun ini, tidak ada 1000 ada 800. Ini adalah pertarungan puncak, dan hasilnya tidak diketahui. Ye Chen ada di sini. Selama diskusi, aku tidak tahu siapa yang berteriak dan mengarahkan perhatian semua orang ke satu sisi. Di sana, Ye Chen telah datang ke langit, langkahnya lambat dan berirama, sangat berat seperti gunung, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, langit virtual mengaum, kekuatannya mengejutkan. Ini lucu. Ye Chen tersenyum sedikit ketika dia melihat bayangan langit. Ketika dia melihat ke langit, dia mencibir lagi, seolah-olah dia bisa melihat Yan Luo yang haus darah dan pemakan jiwa. Kedatangannya membuat para penonton kuartet mundur selangkah tanpa sadar dan tidak berani menatap langsung pada sosok Ye Chen. Mengenai ini, Ye Chen tidak peduli, berdiri diam di langit, seperti patung batu, berdiri diam, menunggu kedatangan peziarah Dewa Pembunuh. Boom, bang, kuartet itu kosong dan bergemuruh. Melihatnya dari jauh, aula haus darah dan pasukan pemakan jiwa datang berkecamuk seperti lautan, membunuh langit dan membiarkan penonton merasa kaget. Kemudian, raungan naga iblis terdengar, Raja Iblis datang ke langit, dan kemudian berguling dengan lautan iblis, menggulung pasukan klan iblis. Selanjutnya, Raja Hantu, Raja Kursor Penyihir, dan Raja Darah terbunuh secara berurutan, semuanya memimpin pasukan dan berdiri penuh dengan langit virtual. Yang terakhir adalah Raja Yan Luo yang hantu. Dia seperti mayat, tanpa ekspresi, mata kosong, udara dingin membuat seluruh tubuh menjadi dingin, dan kemudian tempat-tempat yang rapi dan rapi. Para tentara pemerintah berbaris, jumlahnya kulit kepala kesemutan. Raja Iblis juga datang, tetapi dia sendirian, dan dia datang selama 9 hari. Dia melirik diam-diam ke pemakan jiwa dan yang lainnya, dan menatap Ye Chen yang berdiri di langit. Setelah Raja Iblis, ada juga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari semua sisi, semua leluhur dari keluarga besar Bei Chu, dan leluhur dari Yuan yang tertelan ada di antara mereka, dan dengan banyak kegilaan dalam ekspresinya. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah diperas oleh Ye Chen dan Taiksu Gulong, tetapi karena pasir yang tersebar, mereka takut untuk menghadapi mereka sendirian. Tentu saja, baru kemarin malam, raja-raja dari semua generasi, aula haus darah, dan keluarga besar Bei Chu mencapai aliansi lagi, karena kali ini, itu adalah kesempatan terakhir untuk membunuh Ye Chen, dan mereka juga bekerja keras. Boom, bang, Xingtian Thunder muncul kembali, dan keturunan kaisar juga muncul, dan pertempuran itu tidak lemah. Boom, bang, dunia sedang kacau, ada terlalu banyak orang, ada hampir 30 juta biksu, dan seluruh dunia bergetar. Desis, melihat siluet yang penuh dengan langit imajiner, semua pembunuh berkecil hati, dan para penonton kuartet menggambar AC. Pertempuran besar seperti itu kemungkinan besar akan terjadi di tempat itu. Jika pertempuran ini dimulai, seluruh kota Dongling Changyuan akan memiliki tulang dan sungai yang mengalir ke sungai, yang tidak kalah serius dari pertempuran Ye Chen di masa lalu. Disinilah peziarah Allah. Dalam keterkejutan, saya tidak tahu siapa yang berteriak lagi. Seketika, mata penonton tertarik lagi, dan mereka melihat ke satu sisi. Tentu saja, mereka tidak melihat sosok peziarah Tuhan, dan ketika kerumunan pecah, bayangan gelap sudah berdiri di langit di seberang Ye Chen. Itu benar, itu adalah bayangan gelap. Rao adalah seorang biksu tua yang tidak bisa menjelaskan semuanya. Metode ziarah Tuhan terlalu aneh. Dia seorang manusia, tapi itu bayangan hitam. Aku tidak tahu penampilannya. Mata yang dalam dan diam itu dingin dan tidak biasa. Buntutnya dapat dipertanggungjawabkan. Peziarah ilahi itu tersenyum samar, suaranya bergumam, tidak ada tempat untuk ditemukan. Kamu sangat percaya diri. Ye Chen membuka matanya sedikit, dan suaranya sangat gemetar. Dialog sederhana, biarkan mata semua orang berkumpul, tidak ingin ketinggalan gambar.
Mungkin mereka begitu terkonsentrasi sehingga mereka tidak menemukan kelopak persik yang mengambang dari jauh. Itu tampak biasa, tetapi itu adalah kebenaran yang tak terlukiskan bagi orang-orang. Kelopak persik berkibar dan akhirnya melayang ke arah Ye Chen, memegang mata kirinya. Saat berikutnya, murid-murid Ye Chen berubah, dan pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dia membuat tanda roda peri, berputar perlahan. 6 mata abadi, semua orang membeku. Mereka belum melihat 6 mata abadi Ye Chen. Mereka terkejut bahwa Ye Chen menyegel asal-usul dewa dalam kelopak. Apakah kamu tidak takut dicuri? Di tengah kerumunan, naga kuno yang samar-samar berubah dikutuk. Aku pernah meninggalkan ke-6 mata keabadian, dan sekarang aku telah menariknya. Mata keturunan kaisar dan raja-raja dari generasi semuanya mengerutkan kening. Dalam argumen itu, Renda telah berubah menjadi abu terbang, dan sumber mata peri yang tersegel di dalamnya juga telah diambil kembali oleh Ye Chen. Dia membutuhkan kemampuan 6 mata peri untuk menghadapi semua perubahan hari ini. Dengan kembalinya 6 dewa, peziarah Tuhan tidak seisterius dirinya. Di bawah mata Xianlun, semua delusi di dunia tidak memiliki apapun untuk disembunyikan, meskipun sosok peziarah dewa seperti bayangan, tetapi masih tidak bisa lepas dari penangkapan 6 mata Xianlun. Bisakah kita mulai? Peziarah Tuhan tersenyum sangat sedih, suaranya dingin dan kesepian. Kapan saja, Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Aku akan memotong tengkorakmu secara pribadi. Peziarah Tuhan itu menyeringai, tubuhnya seperti bayangan, menghilang seketika. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Ye Chen mencibir, berbalik dengan tiba-tiba, meninju melalui ketiadaan. Ketika penonton melihat, ditemukan bahwa peziarah dewa sudah membunuh Ye Chen, tetapi gagal melarikan diri dari penangkapan Ye Chen, dan dipaksa oleh Ye Chen dengan pukulan. Aku benar-benar membenci kamu. Peziarah ilahi menghilang lagi seperti kabut, dan tidak ada sosok yang dapat ditemukan antara langit dan bumi. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba melangkah menyeberang. Tapi dia masih terlambat, boneka darah dipotong dari bahunya, dan ada secercah cahaya mematikan pada lukanya, yang menyelesaikan esensinya, sehingga luka tidak hanya bisa pulih dengan cepat, tetapi juga melebar keluar. Penghancuran tubuh ilahi benar-benar adalah musuh dari Ekaristi. Untuk sesaat, mata Ye Chen menyipit sejenak, merasakan bahwa kekuatan darah Ekaristi dan darah kudus juga diselesaikan oleh sinar pembunuhan itu. Berpikir dalam hatinya, dia menundukkan kepalanya lagi dengan tajam, menghindari pesiarah-pesiarah. Kang Long Bahuang, Ye Chen melangkah maju, dan Kang Long mencampur 9 jalan dan 8 tinju kosong dan menjatuhkan langit yang kosong. Peziarah Tuhan dipaksa keluar, tetapi menghilang dalam sekejap. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan berdiri di langit. Meskipun peziarah ilahi menghilang, dia jelas bisa merasakan posisinya. Saat berikutnya, kemunculan tiba-tiba pedang hitam yang membunuh pedang hendak menusuk alisnya, dan kekuatannya dihancurkan. Ye Chen melangkah keluar dan bergerak kembali dalam sekejap, tetapi pedang pembunuh disertai oleh bayangan, seolah-olah itu tidak menembus tengkoraknya. Meskipun ujung pedang masih 5 inci dari jantung alis Ye Chen hati alis telah hancur oleh mesin pembunuh yang dingin, dan darah emas mengalir keluar. Kekuatan sihir yang tenang, kunci saya langsung. Ye Chen tampak tenang, bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melangkah mundur. Apakah langitmu bersinar cepat, atau dewa guntur terbang saya cepat? Suara bisu datang dari belakang Ye Chen. Pedang gelap kedua muncul dan mendekati bagian belakang kepala Ye Chen. Kekuatannya juga hancur. Chapter 992. Ye Chen, apakah langitmu bersinar cepat, atau dewa guntur terbangku cepat? Dengan suara kesunyian membunyikan dunia, semua orang menonton pertempuran membeku sejenak, karena Ye Chen dan putra ziarah-ziarah masih berdiri di langit virtual masing-masing, dan tidak ada gerakan sama sekali. Sebelum, bagaimana, apa yang terjadi, kata seseorang tiba-tiba. Itu perang dengan pikiran. Kalian para senior Si Wei berteriak. Yang mengejutkan saya adalah bahwa perang pikiran mereka bahkan membiarkan saya menunggu dan melihat. Kultivasi keduanya jauh melampaui saya mengharapkan. Keduanya menggoda, tetapi Ye Chen tampaknya telah jatuh dari pertempuran ide sebelumnya. Seseorang mengerang. Baik depan dan belakang adalah pengetahuan. Kebanyakan dari mereka tidak bisa bersembunyi. Kamu juga meremehkan Tuan Surga. Pemanasan berakhir. Selama diskusi, peziarah-peziarah tersenyum samar, dan sepasang mata yang mati memancarkan cahaya suram. Ayo lebih, kata Ye Chen dengan samar,
penyusutan satu langkah dan langsung membunuh peziarah dewa. Mengangkat tangan adalah segel besar itu seberat gunung, dan kejatuhan nyata, itu menghancurkan langit yang kosong. Peziarah ilahi penuh dengan drama, tetapi menghilang secara instan dan muncul kembali. Ini juga di belakang Ye Chen. Tembakannya adalah pedang. Ye Chen melihat dengan tenang, bergerak keluar dalam satu langkah, dan membalikkan telapak tangannya dan menamparnya. Meskipun dia tidak menabrak peziarah dewa, dia memaksa peziarah dewa untuk menghilang tetapi langsung menghilang. Yu Ying mengikuti. Dacu Huangyan, yang berdiri di langit, mengerang, jika kamu bekerja keras, Ye Chen lemah. Jika kamu bisa bertarung demi kekuatan, para peziarah Tuhan jauh di belakang. Long Tengyu berbisik, ini adalah kesalahan si pembunuh. Ditangkap sekali, satu pukulan sudah cukup untuk membuatnya serius, dan bahkan terbunuh di tempat. Pernahkah kamu menemukan bahwa peziarah dewa sangat mirip dengan Dewa Xuanzang? Sebagai ayah dan anak, secara alami akan ada banyak kesamaan, kata Xiao Chen ringan. Itu bukan jenis gambar, Rang Zhou Tianyi. Aku punya perasaan aneh, yaitu, beberapa patung peziarah ilahi dan Raja Dewa Xuanzang berada di luar batas di mata. Boom, beberapa orang diam-diam berbicara satu sama lain. Langit benar-benar runtuh dan berubah menjadi ruang yang kacau seperti celah di ruang angkasa. Selamat tinggal Ye Chen, dia sudah berdiri di langit, seperti patung. Antara langit dan bumi, sosok peziarah Tuhan tidak terlihat, kecuali beberapa orang yang hadir, tidak ada yang bisa menangkapnya. Apakah perubahannya konstan? Di antara kerumunan, Taiksu Gulong melirik peziarah dewa yang terus berubah arah, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Hah, begitu kata-katanya jatuh, para peziarah para dewa membantai di belakang Ye Chen seperti hantu, dan menebas ke kepala Ye Chen dengan pedang. Ye Chen bersandar sedikit, berdampingan, dan lolos dari pedang. Peziarah ilahi menghilang lagi, seperti hantu, dan setiap kali dia menghilang, sulit menemukannya. Teknik peziarah para dewa yang misterius ini membuat banyak penonton di lapangan merasakan dinginnya punggung mereka. Para pembunuh adalah yang paling sakit kepala. Tubuh surgawi bukanlah yang dapat mereka tolak. Apakah Tuhan surgawi pantas untuk membela? Seseorang sudah menghela nafas. Saat bayangan mengikuti pengetahuan, Ye Chen terus berubah. Dacu hari ini, orang-orang di generasi ini dapat memaksanya untuk mempertahankan begitu banyak, sehingga anak ziarah haji cukup untuk memandang rendah para pahlawan. Ye Chen, ini bukan gayamu. Di antara langit dan bumi, tawa samar anak peziarah Tuhan terdengar lagi, dan suaranya merendah. Tiba-tiba timur, barat, selatan, dan utara, orang tidak dapat menemukan sumbernya. Aku ingin melihat berapa lama kamu, badut berseri-seri, dapat tetap aktif. Suara Ye Chen masih datar. Aku ingin mati supaya aku bisa memenuhi kamu, peziarah Tuhan tertawa. Hah, kata-kata itu tidak berakhir, suara kicau pedang sudah terdengar, dan pedang pembunuh gelap muncul tanpa peringatan, mendekati hati Ye Chen. Ye Chen berdiri ke langit, seperti monumen, tidak bergerak. Hah, pembunuh pedang yang lebih gelap itu semakin menjerit, dan ujung pedang itu dikelilingi oleh keremangan. 3 kaki, 2 kaki, 1 kaki, 9 inci, 6 inci. Dengan semua perhatian, pedang peziarah Tuhan itu sangat dekat dengan alis Ye Chen. Bukankah Ye Chen bersembunyi? Melihat Ye Chen tidak menghindar, para penonton tiba-tiba panik. Hah, semuanya ada di antara lampu listrik dan batu api, pedang peziarah dewa, alis Ye Chen yang tidak bias menusuk. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pengetahuan sombong peziarah dewa tidak mematahkan pertahanan Ye Chen. Ujung pedang menembus alis Ye Chen lebih dari setengah inci, tetapi ia tidak bisa menembus titik lain. Desis. Di adegan ini, penonton menyaksikan AC. Pada saat ini, mereka benar-benar mengerti bahwa Ye Chen tidak bisa mengelak atau menghindar. Ini adalah peziarah Tuhan yang tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Yang paling mengejutkan adalah peziarah Tuhan, mata penuh kejutan, dia tidak pernah memikirkan pengetahuannya, dan di mata Ye Chen begitu rentan sehingga bahkan pembelaannya belum rusak. Tanpa kekuatan Dewa Xuanzang, Anda jauh di belakang, Ye Chen berbicara, menatap bayangan gelap yang dibentuk oleh peziarah dewa, dan lebih tepatnya, menatap mata mati peziarah dewa. Mendengar itu, mata peziarah dewa tiba-tiba menyilaukan. Kalimat Ye Chen penuh dengan banyak makna yang mendalam, dan sebuah kata Dewa Xuanzang mengungkapkan terlalu banyak rahasia. Dia tahu aku jalan Raja Dewa. Dewa Pilgrim mengerutkan kening, yang tidak dia duga.
Memang, ketika dia pergi ke Nanchu untuk menyatakan perang terhadap Ye Chen, dia adalah 90% dari kekuatan tempur Dewa Xuanzang. Dan kali ini, sampai saat ini, dia belum meminjam kekuatan dewa, jika tidak pedang sebelumnya sudah cukup untuk menembus kepala Ye Chen. Boom! Semuanya masih berada di antara lampu listrik dan batu api. Dunia Ye Chen yang kacau tiba-tiba terkejut, menghancurkan Sutian, dan sekali lagi memaksa peziarah Tuhan. Bang! 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 Peziarah Tuhan diguncang mundur, dan setiap kali dia melangkah mundur, dia akan menginjak langit. Pada saat ini, tubuhnya bukan lagi bayangan hitam, tetapi sebuah sosok, ditutupi jubah hitam, dengan topeng hitam, dan dikelilingi oleh gas hitam, di setiap helai gas hitam, daging berlama-lama seperti ini. Petir, kamu ingin melihat atap langit rumahku? Kamu tidak bisa melakukan itu. Ye Chen melangkah maju, menatap peziarah Tuhan. Ye Chen, kamu kuat. Dewa peziarah menyeringai. Kenapa? Tidak bisakah kamu menggunakan kekuatan Dewa Guntur tanpa mengambil keuntungan dari kekuatannya? Ye Chen bergerak perlahan dan dengan penuh perhatian, diam-diam, lebih akurat, mengabaikan peziarah Tuhan. Ini adalah kekuatannya. Percaya diri. Kamu mengejutkanku. Mata peziarah Tuhan hampir menyipit, dan Ye Chen yakin bahwa dia tahu rahasianya. Tiba-tiba, Wu Mang yang tebal melonjak dari penutup tubuhnya dan menjatuhkan Su Sun dari gua besar. Boom! Bang! Bergemuruh. Dongling Changyuan adalah turbulen, dengan awan gelap dan kilatan petir yang menggelegar. Gesiwei yang membuat dunia bergidik meledak dari para peziarah Tuhan. Seluruh tubuh adalah Taoisme yang dihubungkan dengan rune guntur. Roh pembunuh Zen Busuo ditampilkan dalam formulir ini. Seketika, antara langit dan bumi, es terbentuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bahkan udara yang mengalir membeku menjadi sampah. Aura ini, Dewa Xuanzang. Pada saat yang sama, mata raja-raja dari semua generasi dan keturunan kaisar memancarkan dewa-dewa yang tajam, yang sepertinya melihat sesuatu. Begitulah, Raja Iblis Yu Yujiang menatap peziarah dewa itu, dengan saling memberikan kekuatan, dia adalah tubuh Tao. Dewa Xuanzang, bahkan aku telah selingkuh. Raja Iblis berkata dengan dingin. Itu benar-benar mengejutkanku. Da Chu Huangyan menarik napas dalam-dalam. Siapa yang akan berpikir tentang ziarah putra dewa pembunuh, adalah jalan Raja Dewa-Dewa Xuanzang, desis Long Teng. Oke, gas pembunuh yang sangat kuat. Para penonton kuartet, pucat, kaki gemetar, tanpa sadar mundur, meskipun mereka jauh, mereka masih terengah-engah dengan tekanan membunuh. 90% dari kekuatan Raja Dewa, Ye Chen, yang berjalan di langit, berhenti sedikit, dan berhenti pada jarak 300 kaki dari peziarah dewa. Jarak ini adalah jarak akhir dari Dewa Guntur. Jarak yang ekstrim. Apakah kemampuan bertempur saya sekarang layak? Peziarah Tuhan melangkah keluar dan menghilang dengan diam-diam. Chapter 993. Ye Chen tertegun, dan berbalik ke samping. Saya melihat guntur gelap dan kilat tiba-tiba muncul, berkedip di sisinya, yaitu peziarah Allah. Hah! Darah emas berceceran, lengan Ye Chen terputus di tempat. Dewa Guntur, keturunan kaisar tampak berwibawa ketika mereka melihat kekuatan gaib yang ditampilkan oleh putra ilahi. Raja-raja dari semua generasi merasakan dinginnya punggung mereka, yang salah satunya tidak dihancurkan oleh kekuatan gaib ini. Itu adalah bayangan yang tercetak dalam jiwa mereka, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dibunuh. Kekuatan tempur Jiu Cheng sangat mengerikan, dan ada dewa terbang guntur. Da Chu Huangyan bergumam, Ayah Kaisar, apakah ini musuhmu di tahun-tahun sebelumnya? Fei Lei Senjue, ada juga bisikan Qian Yu Yue. Dia tampak sedikit rumit. Di masa lalu, Kaisar hampir terbunuh oleh kekuatan magis anti-alami seperti itu, dan dia masih mengingatnya. Salah satu penentang yang paling ditakuti dari Kaisar 9 Dacu hanyalah Taoisme. Apakah ini sangat buruk? Keturunan Kaisar diam, dan sampai sekarang mereka tidak tahu betapa sulitnya bagi orang tua mereka untuk melawan Kaisar. Hah, di atas langit virtual, emas memercik lagi, dan itu menyilaukan. Lengan lainnya Ye Chen juga terputus. Jika dia masih bergerak terlalu jauh, dia tidak akan menjadi lengannya, tetapi dia akan terputus. Kepala Fei Lei Senjue, benar-benar mendominasi tak tertandingi. Ye Chen bergerak terlalu imajinatif, dan mencoba yang terbaik untuk menghindari poin-poin penting. Dia seperti hantu dan berjalan di antara langit dan bumi.
Ye Chen mulai benar-benar memahami kata-kata Taiksu Gulong hari itu. Dengan kekuatan supranatural ini, jika tidak ada penindasan absolut terhadap kekuatan tempur, selalu ada kemungkinan terputus. Kekuatan supernatural ini telah melampaui ruang lingkup yang bisa dipahami manusia. Hanya dalam beberapa saat, dia jelas merasakan gelombang kekuatan yang sama dengan langit, yang merupakan kekuatan tabu antara waktu dan ruang dan waktu. Hah, melolong pedang itu tidak ada habisnya, dan peziarah para dewa benar-benar mengikuti bayangan. Dimanapun ia bersembunyi, ia akan segera ditangkap, hampir mustahil untuk dicegah. Setiap kali peziarah Tuhan muncul, ia akan meninggalkan boneka darah di tubuhnya yang suci, pada beberapa kesempatan, bahkan kepalanya hampir dipenggal, dan penguasa ilahi dari pengadilan surgawi akan diusir oleh langit. Kecepatan ini, terlalu cepat. Penonton kuartet, sudah penuh keheranan. Mengambil kultivasi mereka sebagai ranah mereka, mereka tidak bisa menangkap sosok peziarah dewa. Yang bisa mereka lihat hanyalah kilatan petir yang melewati sisi Ye Chen, dan setiap kali ia lewat, darah Ye Chen akan lebih berdarah. Seperti yang diketahui semua orang, petir adalah peziarah Tuhan, karena dislokasi antara ruang dan waktu, sulit untuk melihat bentuk aslinya. Ada misteri ruang misterius di dunia ini. Seorang beku yang lebih tua terkejut. Misteri luar angkasa. Taiksu Gulong di antara orang banyak itu mencibir, dan ketidaktahuan terlalu banyak orang diam-diam mengatakan bahwa tingkat Feilei Senju jauh di atas misteri ruang angkasa, yang merupakan kekuatan supranatural yang tabu, sebanding dengan Taoisme Kaisar. Ye Chen, putus asa. Ketika semua orang terkejut, suara samar anak peziarah Tuhan bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Suaranya masih berkedip-kedip timur dan barat, dan selatan dan utara, dan tidak ada sumber tertentu dapat ditemukan, tetapi tidak peduli dari mana suara itu berasal, selalu ada beberapa saat di mana ia bisa langsung mencapai Ye Chen tanpa peringatan. Ye Chen mengabaikan kata-kata peziarah Tuhan. Keenam matanya yang bulat abadi memandang sekeliling langit imajiner, dan dapat dengan jelas menangkap jejak peziarah ilahi. Setiap kali peziarah ilahi muncul, ia akan meninggalkan tanda antara langit dan bumi. Dan jejak itu dicampur dengan jejak waktu dan ruang. Putra ziarah Allah mengambil jejak waktu dan ruang itu sebagai sebuah simpul, berjalan melewatinya, dan dapat bergerak secara instan dengan sebuah pikiran. Jejak waktu dan ruang, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini misteri Dewa Guntur terbang? Dia memandang dadanya dengan tenang. Ada juga jejak waktu dan ruang yang tampak di atasnya. Alasan mengapa Haji Putra Allah dapat dibunuh tanpa tanda apapun setiap saat. Itu karena tanda waktu dan ruang di sekelilingnya. Dia bahkan tidak tahu kapan peziarah Allah telah mencetak waktu dan tanda ruang ini di dadanya. Tapi ada satu hal yang layak untuk dikenali, yaitu ada tanda kosong di dada saat ini. Dalam jarak 300 kaki, anak ziarah-ziarah Tuhan dapat langsung menghubunginya kapan saja. Tidak heran bahwa bahkan badan suci besar akan terbunuh. Kekuatan supranatural ini adalah keberadaan tabu. Ye Chen berkata, mata Xianlun berbalik, menghapus tanda waktu dan ruang yang tercetak di dada. Pedang itu menjerit, dan peziarah dewa itu langsung memukul seperti petir. Pelanggar hukum, buka. Yang saya dengar adalah bahwa Ye Chen mengeluarkan suara sembrono, tiba-tiba mendukung fase Tao di luar dunia yang kacau. Boom, langit yang luas dengan langit yang kosong, karena kemunculan dunia yang kacau, sekali lagi hancur dan runtuh. Dan tanda-tanda waktu dan ruang yang tercetak di antara langit dan bumi juga hancur menjadi abu terbang. Jejak waktu dan ruang hancur, dan para peziarah Tuhan yang berjalan bola-balik selama periode tersebut dipaksa keluar di tempat. Peziarah para dewa menghentikan tubuhnya dan menarik keluar dari 1000 kaki, karena metode eksternal Ye Chen terlalu kuat, menutupi jarak 1000 kaki, dan ia akan ditekan untuk sebagian besar. Yang paling penting bukanlah ini, tapi Ye Chen menghapus tanda waktu dan ruang yang dia tinggalkan di langit virtual ini. Tanpa tanda itu, dia tidak bisa berjalan bola-balik, berbicara lebih jelas, tanpa tanda waktu dan ruang. Dia tidak bisa menggunakan Feilei Senju untuk berjalan sesuka hati. Peziarah Tuhan berkerut, dia tahu kejahatan Dewa Feilei, dan jarak hanya satu dari mereka. Adapun cacat lainnya, itu adalah tanda kosong pada waktu itu. Setelah itu dilihat dan dihapus, Feilei Jue tidak dapat dilemparkan. Selain itu, pada saat itu, tanda udaranya tidak mudah terbakar, ia menghabiskan kekuatan perbaikan,
dan taktik guntur terbang tidak dapat dilemparkan begitu saja. Setiap kali dalam ruang waktu dan ruang setengah waktu, tubuh akan terkoyak oleh waktu dan ruang dan setengah waktu, yang sangat mahal. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen juga tahu kekurangan Tian Zhao, dan menghilangkan momok jarak adalah kecepatannya. Meskipun Ai Zhao sombong, dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Dewa Guntur. Sama seperti Dewa Terbang Guntur, lampu langit yang mendominasi ini tidak dapat dilemparkan begitu saja. Ia menghabiskan Shou Yuan, dan itu semakin banyak. Sejak dia pertama kali menggunakan skylight hingga hari ini, dia telah melakukan banyak skylight. Dengan peningkatan jumlah kali, Shou Yuan telah mengkonsumsi lebih banyak dan lebih ganas. Ini adalah kartu truf, dan dia tidak akan pernah menggunakannya. Fakta-fakta telah membuktikan bahwa Fei Lei Shenjue dan Xianlun Tianzhao adalah kekuatan supernatural yang sangat sombong. Itu juga karena mereka tahu bahwa apa yang mereka butuhkan adalah pembunuhan satu kali, karena mereka tidak mampu mengkonsumsi dua kekuatan gaib ini. Namun, Ye Chen sangat pintar, dia mengorbankan hukum asing dan menyelubungi dunia. Putra peziarah Tuhan ingin melemparkan Fei Lei God untuk membunuhnya, untuk memenuhi dua prasyarat utama, yaitu, dalam jarak 300 kaki jarak dan tanda waktu dan ruang. Sekarang dia telah mengorbankan iman luar dan menyelimuti ribuan kaki jauhnya, peziarah Allah akan ditekan oleh iman luar jika dia ingin membunuhnya dalam jarak 300 kaki. Tidak mungkin, Anda bukan saja memiliki hukum asing. Peziarah-peziarah Tuhan itu mendengus, tetapi ada visi besar yang menyelimutinya, tetapi itu adalah kuil besar, meskipun ilusi, tetapi dingin dan megah. Kau hanya tahunya, jauh dari itu. Ye Chen dengan samar menyusut, melangkah ke 1 inci, dan langsung jatuh ke langit peziarah dewa. Chapter 994. Boom! Karena kedatangan tiba-tiba Ye Chen, dan tekanan dari dunia yang kacau, langit hancur di tempat. Klik, di tempat itu, penglihatan bait suci tentang peziarah anak Allah hancur. Seperti yang dikatakan Ye Chen, para peziarah Tuhan hanyalah Taos, bukan Dewa Tuhan. Meskipun kekuatan tempur Jiu Cheng telah dipinjam, itu adalah kekuatan eksternal. Jika Raja Tuhan datang sendiri, Ye Chen mungkin takut akan 3 hal, tetapi itu hanya tubuh Tao, dia tidak takut, dan aspek eksternal dari anak Taois, tubuh Taois, terlalu jauh dari dunianya yang kacau. Hah, peziarah memuntahkan darah Tuhan. Sebagai seorang pembunuh, ia pandai dalam pengetahuan, bukan konfrontasi head-to-head. Dewa Fei Lei hancur. Dibandingkan dengan Ye Chen, seorang huru-hara yang tak terkalahkan, ia dikurung secara alami. Apalagi yang bisa diandalkan. Ye Chen datang selangkah demi selangkah, dan lengan yang terputus juga kental. Bawa saya, peziarah dewa mabuk, membakar sperma, mengumpulkan pedang, memotong langit dan menghancurkan bumi, dan membelah hukum eksternal Ye Chen. Terlalu virtual Dragon Ban, Ye Chen menutup segel dengan 1 tangan, dan sangkar itu terlalu kosong untuk muncul, menjebak peziarah di dalamnya. Aktif, peziarah dewa itu mengayunkan pedangnya lagi, membuka sangkar yang terlalu kosong, dan meledak, ada 2 tenda listrik ditembak di matanya, yang dekat dengan jiwa Ye Chen. Tuhan, Ye Chen menghela nafas ringan, dengan Dewi Emas yang menembak berturut-turut, menghancurkan kedua tenda listrik. Tanpa Dewa Guntur terbang, aku akan memotongmu seperti itu. Suara peziarah Tuhan itu sepi dan dingin, dan seluruh tubuh dihantui oleh guntur hitam, yang membuat dunia bergolak, seperti Raja Allah secara pribadi. Saya berkata, Anda jauh di belakang. Ye Chen mengangkangi langit virtual dalam 1 langkah, menutupi langit dengan tangannya, dan turun ke langit. Rusak, peziarah ilahi memotong dengan pedang di langit, membelah tangan besar yang menutupi langit, membuka bendera pertempuran 9 langkah, membuka 9 posisi langit, dan memindahkan asal-usul langit dan bumi, membentuk sebuah pengetahuan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya merespons dengan serangan yang paling kuat. Pedang Cixiao ada di tangannya, 1 pedang memotong 1 bendera pertempuran, dan bergegas keluar dari celah itu. Boom, bang, perang dimulai, dan para imam Allah mengubah cara menyelinap serangan dan pengetahuan, dan mereka 90% dari kekuatan Raja Dewa, dan mereka benar-benar menghadapi Ye Chen. Meskipun itu hanya tubuh Tao, itu benar-benar seperti Raja Dewa. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen sombong dan kuat. Seluruh tubuhnya penuh dengan surai emas. Tubuh suci seperti pengecoran emas. Ini brilian dan menyilaukan. Seperti biasa, Dewa Perang memiliki kekuatan untuk menelan langit dan menutupi padang pasir.
Pertempuran yang mengejutkan. Para penonton kuartet, mata mereka bersinar, dan mata mereka tidak berkedip. Pertempuran hari ini akan menjadi pembicaraan untuk mengajar generasi muda. Boom! Dalam seru itu, Ye Chen dan peziarah Tuhan terkejut dalam satu pukulan, dan mereka runtuh. Mati! Peziarah Tuhan penuh dengan mata, dan lenyap seketika. Mata Ye Chen menyala sebelum dia melihat lengannya, tidak tahu kapan tanda waktu dan ruang muncul. Hah! Sepertiga hanya sesaat, peziarah dewa telah terbunuh, dan kekuatan pedang menghancurkan dan sekarat. Melihat adegan ini, cahaya para dewa mekar di mata para penonton, hanya untuk mengetahui tujuan konfrontasi antara peziarah dewa dan Ye Chen. Ini adalah untuk secara diam-diam mencetak waktu dan tanda ruang pada Ye Chen. Namun, adegan di mana kepala Ye Chen terpotong tidak muncul, Ye Chen menghilang, dan pedang terpotong ke udara. 8 kekurangan. Ketika semua orang tidak menanggapi, Ye Chen muncul seketika, dan sebuah pukulan kuat dan menabrak keturunan para peziarah Tuhan. Susi terlalu kuat, dan setengah dari tubuh peziarah para dewa berubah menjadi daging. Sebelumnya, dia memindahkan jalan surgawi, langsung memasuki lubang hitam di angkasa, dan kemudian segera muncul. Ini menyelesaikan serangan kejutan yang sempurna. Selain itu, serangan mendadak ini sudah mulai terjadi. Benar-benar mengira bahwa dia tidak tahu bahwa anak haji telah mencantumkan tanda waktu dan ruang di lengannya. Jawabannya adalah tidak. Ye Chen tahu, jadi dia menghitung, dan waktunya sangat akurat. Momen ziarah-ziarah Tuhan adalah momen kejutannya, bukan superioritasnya, tetapi peziarah-peziarah Tuhan. Boom! Bumi bergejolak, dan sebuah lubang dihantam oleh peziarah Tuhan, dan dia dihantam keras oleh puncak Ekaristi. Rao juga sangat terpukul. Hah! Serigala peziarah Tuhan berdiri, wajahnya suram, dan dia tidak bisa memikirkan pengetahuan sempurna yang dia rencanakan, tetapi dia akan dilihat oleh Ye Chen, tetapi juga mengalami pukulan berat. Langit berdengung, dan tombak gelap telah ditembak oleh Ling Tian. Belum berakhir, peziarah dewa menghilang secara instan dan muncul kembali. Itu sudah 100 kaki jauhnya. Itu adalah tanda waktu dan ruang yang diam-diam dicapnya sebelum perang, untuk menghindari pengetahuan Ye Chen pada saat kritis. Di sisi lain, Ye Chen sudah terbunuh seperti hantu. Melihat ini, peziarah dewa tiba-tiba berbalik dan ingin bergegas keluar dari Ye Chen 300 kaki jauhnya. Terlarang. Begitu dia pergi, dia mendengar suara agung dan dingin, kekuatan menahan yang kuat memenjarakannya, dan tubuhnya stagnan. Untuk sesaat, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia merasakan napas yang sangat berbahaya. Bawa saya, peziarah dewa menjadi gila, membakar kekuatan kultivasi, dan berkumpul menjadi pedang ilahi yang tak terlihat, memotong ikatan, dan bergerak tiba-tiba. Skylight, suara dingin Ye Chen terdengar. Di tempat itu, nyala api gelap menyala di bahu peziarah Tuhan, berkat persembunyiannya yang awal, kalau tidak, kepalanya akan menjadi kepalanya. Hah! Peziarah dewa segera melambaikan pedang, dan satu pedang memotong bahunya, dan langsung mundur lebih dari 300 kaki. Di tengah kerumunan, Taiksu Gulong tersenyum lagi. Apa yang dia lihat paling jujur, dua jenis kekuatan gaib ini menyentuh bidang waktu dan ruang, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Namun, ziarah haji Tuhan jatuh ke angin, tetapi itu tidak berarti bahwa Fei Lei Senju tidak sebagus roda peri. Sebelumnya, peziarah dewa menggunakan dewa Fei Lei untuk membunuh Ye Chen, dan Ye Chen melakukan hal yang sama. Ketika dia memindahkan langit, dia gagal membunuh peziarah dewa. Dalam pandangannya, kekuatan magis terhadap langit tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika Dewa Guntur adalah Dewa Xuanzang, Ye Chen mungkin tidak memiliki hidupnya saat ini. Jika langit bersinar dalam debu merah, para peziarah Tuhan dapat langsung dibunuh. Karena itu, tidak ada kekuatan magis yang tak terkalahkan di dunia ini, dan tidak ada orang yang tak terkalahkan. Mungkin hanya dengan mencapai ranah kaisar besar kita dapat benar-benar mengabaikan surga dan bumi ini, yang merupakan penguasa sejati surga dan bumi. Bang! Boom! Ketika Taiksu Gulong mendesah, di atas langit, Ye Chen dan putra ziarah-ziarah sedang mengguncang bumi. Dapat dilihat bahwa peziarah dewa itu benar-benar ditekan, wujudnya malu, dan pengetahuannya luar biasa, tetapi kekuatan pemulihannya jauh dari sempurna. Lengan yang terputus belum sepenuhnya kental. Akan tetapi, Ye Chen yang sombong menjadi semakin berani dan menyerang dengan semakin ganas. Setiap kali dan waktu yang dicetak oleh peziarah anak Allah akan secara sadar terhapus olehnya pertama kali.
Dan dia tidak menggunakan skylight lagi, konsumsi seperti itu terlalu banyak. Mengesampingkan dua kekuatan gaib Fei Lei Shen dan Tian Zhao, ziarah para peziarah Tuhan jauh lebih buruk daripada dia. Di puncak Zuntian, dia berdiri bahu-membahu dengan dewa kesempurnaan Zuntian. Peziarah ilahi hanyalah seorang tahu dari Raja Tuhan. Meskipun kekuatan tempur Jiu Cheng dipinjam, itu masih hanya kekuatan eksternal. Tanpa bantuan Dewa Guntur Fei, Ye Chen tidak lemah dengan kecepatannya, lebih kuat darinya, lebih kuat dari ketahanannya, dan lebih kuat dari kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Pertempuran ini sekarang telah dimenangkan dan dikalahkan. Menyaksikan disintegrasi duo, penonton mulai mengejek lagi. Ye Chen hampir terbunuh beberapa kali sebelumnya. Semua orang mengira Ye Chen akan kalah, tetapi dia berjuang untuk membuat perubahan haluan yang indah. Melihat dewa peziarah yang berdarah, terlalu banyak orang menghela nafas. Peziarah Tuhan akan kalah, begitu dia kalah, generasi dari generasi muda, Ye Chen adalah raja yang sebenarnya, tubuh roh misterius dikalahkan, tubuh awan mendung dikalahkan, dua tuan dikalahkan. Siapa yang bisa memeriksanya, selalu siap membunuhnya. Di langit virtual, suara Yan Luo yang haus darah telah melayang ke telinga banyak orang. Sebelumnya, dia mengira bahwa peziarah dewa bisa membunuh Ye Chen, tetapi akhirnya juga terkejut. Alih-alih tidak membunuh Ye Chen, dia meningkatkan langkah demi langkah besar demi langkah pembunuhan. Menurut situasi ini, peziarah dewa akan kalah. Kemudian, tujuan mereka adalah untuk membunuh Ye Chen, dan peziarah Tuhan tidak bisa dibunuh, maka mereka datang. Tak perlu dikatakan, Raja Darah, Pemakan Jiwa, Raja Iblis, Kursor Penyihir, dan Raja Neter Yan Luo semua siap untuk membunuh Ye Chen setiap saat. Seperti mereka, keturunan Kaisar juga terdaftar di kuartet, dan mereka selalu siap berperang. Konfrontasi antara Raja Generasi dan keturunan Kaisar telah membuat terlalu banyak biksu yang lebih tua menyadari darah tebal, dan orang-orang bijak telah mundur. Hari ini, Dongling Guyuan akan memiliki jarak dekat yang terkenal di dunia. Hanya para beku yang tidak terlalu terlibat di dunia dan tidak memiliki otak yang masih menonton, dan tidak pernah memperhatikan perubahan atmosfer di tempat kejadian. Dalam sorotan, peziarah Tuhan berteriak histeris. Hari ini, ia telah menghilangkan wujud manusia, dan kekuatan tempur yang dipinjamkan kepadanya oleh Raja Tuhan dihancurkan oleh Ye Chen Seng. Tanpa bantuan kekuatan tempur Raja Dewa, jarak antara dia dan Ye Chen tidak begitu besar, dan dia telah kehilangan modal untuk bersaing dengan Ye Chen. Bahkan jika dia sekarang diberikan kepada Dewa Guntur, dia tidak bisa membunuh Ye Chen. Ini adalah kekuatan tempur, benar-benar ditekan. Satu pedang adalah satu. Ye Chen mengucapkan sembrono, mengubah pedang menjadi pedang, dan pedang bergabung, kekuatannya sangat menghancurkan. Darah berceceran, dan tubuh peziarah dewa yang patah ditembus oleh pedang. Saya tidak percaya itu. Putra peziarah Tuhan penuh dengan mata yang tajam, dan bahkan beberapa orang gila. Kekuatan kultivasi dan kekuatan tahu menjalin menjadi pedang yang tiada taranya, dan kekuatan pembunuh yang melintasi langit dan bumi bergabung ke dalamnya dan memotong langit dan bumi. Ye Chen datang dengan pedang, dan itu juga kekuatan Taoisme dan Si Wei untuk mengelilingi Cixiao. Satu pedang menyapu langit dan memotong pedang yang tak tertandingi. Kemudian dia menutupi langit dengan telapak tangan, menghancurkan daging peziarah Tuhan. Lawan aku, peziarah Tuhan berteriak, dan murai Tuhan melesat ke langit dengan alisnya, tapi itu adalah pedang pembunuh es, yang membentuk susunan pedang dan memotong ke Ye Chen. Wan Jian Chaozong, Ye Chen tiba-tiba melambaikan pedangnya, membunuh seluruh dunia. Pound, membunuh pedang dan membunuh pedang ada di langit. Suara tabrakan itu keras, dan percikan dari tabrakan itu sangat indah. Peziarah Tuhan masih jatuh ke angin, dan tubuhnya terus-menerus ditikam dan jatuh ke langit. Klik, saat ia jatuh, topeng di wajahnya runtuh, dan wajah miring muncul di mata semua orang. Ini, melihat wajah para peziarah Tuhan, semua orang, termasuk raja-raja dari semua generasi, keturunan Kaisar, Taiksu Gulong, dan Ye Chen terpana. Chapter 995. Bang, peziarah Tuhan jatuh dan menghancurkan lubang besar di tanah. Tentu saja, antara langit dan bumi, ada keheningan yang mati. Semua orang menatap wajahnya, memandangi roti itu, dan untuk waktu yang lama tidak ada jawaban. Di tempat kejadian, hanya satu orang yang tampak setenang biasanya, dan itu adalah Qian Yuyue, putri Kaisar Bulan. Di seluruh Chu,
Dari zaman Kaisar Chu sampai sekarang, dia hanya melihat Shen Xuanzang, dan dia adalah satu-satunya, bahkan mantan Kaisar Chu, Yu Yue, Kaisar Chu dan Raja Chu tidak pernah tahu. Peziarah ilahi bukan hanya tubuh Dewa Xuanzang, tetapi juga secara alami terlihat sama dengan Dewa Xuanzang. Untuk ini, dia sudah tahu ketika dia tahu bahwa anak peziarah Allah adalah tubuh Dewa Xuanzang. Dewa Xuanzang yang terkenal di dunia terlihat seperti ini. Raja Iblis Yu Yujiang bereaksi terlebih dahulu, melirik peziarah, sepasang mata ajaib, dan menatap Ye Chen. Tidak hanya dia, tetapi juga Raja Iblis dan Raja Darah lainnya, bahkan hantu berongga Raja Yan Luo juga memutar lehernya dengan kaku, dan semua menatap Ye Chen tanpa kecuali. Mereka terlihat sedikit aneh. Raja Dewa Shen Xuanzang adalah musuh yang diakui mereka. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah berjuang, tetapi untuk pertama kalinya mereka melihat penampilan Dewa Xuanzang yang sebenarnya. Sungguh mengejutkan melihat tahunnya sekarang, dan dia tampak persis seperti Ye Chen, penguasa surgawi. Ini, apa situasinya? Situasinya. Para penonton yang bereaksi dari kesendirian, ekspresi mereka lebih indah daripada para raja. Benar Nima kacau, Taiksu Gulong menggosok alisnya, dan ekspresinya tidak aneh. Hal paling aneh untuk melihat pemandangan itu adalah Ye Chen. Jika topeng di wajah peziarah dewa rusak, dia tidak akan tahu hal-hal seperti itu. Wajah yang identik terlihat sangat aneh. Dalam sorotan, tubuh peziarah Tuhan berubah menjadi abu terbang. Saat ia berubah menjadi abu terbang, mata para penonton kuartet jatuh pada Ye Chen secara konsisten. Langit dan bumi, sedikit tidak normal, bahkan para biarawan tua yang telah pergi sebelum kembali, dan menatap Ye Chen dengan tatapan sengsara. Ye Chen berdiri di langit virtual, itu dapat digambarkan sebagai mata penangkapan, menatap seluruh tubuh secara tidak wajar. Hong Chen tampak persis seperti dia, dan Dewa Xuanzang tampak persis seperti dia, bagaimana wajahnya diperlakukan begitu. Berhati-hatilah, kesunyian antara langit dan bumi akhirnya dipatahkan oleh dinginnya Taiksu Gulong. Bangun sejenak, Ye Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba mendongak, menatap Sun Sutian. Bukan hanya dia, para penonton kuartet juga mengangkat kepala mereka secara tidak sadar. Di mata mereka, mereka melihat awan kekacauan yang menutupi langit, membuat langit dan langit gelap. Dalam kekacauan ketiadaan, tangan besar ditemukan, ditutupi dengan rune gelap, dengan kekuatan kepunahan, setelah itu muncul, langit runtuh, dan bumi pecah, tekanan mengguncang dunia. Jadi, apa itu? Orang-orang di bawah langit tiba-tiba mengubah ekspresi mereka terkejut oleh dunia, kaki mereka bergetar, dan wajah mereka pucat. Apakah ini kekuatan sihir Sipao? Di satu sisi langit, Yan Luo yang haus darah dan pemakan jiwa saling melirik, dan mereka melihat keheranan di mata mereka. Ekaristi kuno, Tuhan telah menerimanya. Ketika semua orang terkejut, suara nyaring terdengar di seluruh dunia, seperti Tuhan mengutuk, agung dan dingin, dengan kekuatan guntur, memekakkan telinga. Setelah mendengar kalimat ini, semua talenta mengerti bahwa tangan besar yang dieksplorasi Ling Tian diarahkan pada Ye Chen. Aku ingin mengumpulkannya, Ye Chen berbisik, berdiri ke langit, menatap dingin ke tangan besar yang turun. Ia memiliki 6 mata abadi, tetapi dapat menghancurkan semua khayalan dunia. Di mana tangan Tuhan? Jelas hanya kekuatan magis yang diberikan manusia. Terlebih lagi, bahkan Tuhan. Dia sudah menyatakan perang di surga, dan dia dikutuk oleh surga sepanjang waktu. Tuhan ingin menerimanya. Lelucon. 8 kekurangan. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen telah bangkit melawan langit, 9 tinju dan 8 tinju bersatu, dan satu pukulan mengenai tangan besar yang ditutupi dengan tulisan suci. Tentu saja, pukulan puncaknya gagal untuk mengguncang tangan besar sedikit pun, juga tidak menghentikan tangan besar jatuh. 8 potongan liar, Ye Chen tiba-tiba membanting pedang balong, dan memotong pedang kelas dunia. Pound, suara tabrakan logam renyah, puncak Ye Chen benar-benar dikalahkan, dan Kuang Sidao hancur, dan bahkan ia terguncang oleh langit. Skylight, Ye Chen membeku dingin, dan mata kiri Xianlun tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, tangan besar yang turun dari langit menyalakan api yang gelap. Namun, yang membuat matanya pingsan adalah bahwa langit bersinar dengan api, yang berlangsung kurang dari 3 detik, dan kemudian padam. Kekuatan magis yang begitu kuat, mata Taiksu Gulong menyipit sejenak, memandang berkeliling ke langit imajiner, berharap menemukan Kastor. Tubuh suci Tuhan, surga telah mengumpulkannya. Dalam ketiadaan,
masih suara megah dan dingin ini. Dan telapak tangan yang diambil Ling Tian, dan ada pusaran kacau yang menunjukkan kekuatan menelan yang kuat. Tampaknya menelan semua makhluk hidup. Makhluk hidup manapun tampaknya tidak memiliki perlawanan di depannya. Segera, jeritan teror membentuk gelombang, dan banyak biarawan yang masih sok sudah tersedot ke pusaran, tubuh mereka belum ditelan, dan seluruh orang telah berubah menjadi abu terbang. Lari. Melihat ini, para penonton melarikan diri dan melarikan diri. Tangan besar itu terlalu aneh, dan kekacauan yang berputar di tengah tangan besar itu terlalu menakutkan. Berpura-pura menjadi hantu, Ye Chen mendengus dingin dan tidak mundur, seolah-olah Jinma emas jatuh ke langit, dan dia tidak perlu menelannya dengan kekacauan yang berputar, dia bunuh diri. Dan ketika dia bunuh diri, kekacauan yang berputar-putar di telapak tangan besar ditutup, dan tangan besar yang jatuh dari langit tampaknya menyelesaikan misi dan terus menyusut menjadi kehampaan. Mati. Melihat tangan besar pulih, Yan Luo yang haus darah dan pemakan jiwa, serta Raja Iblis dan Raja Darah, wajah mereka menjadi malu. Mereka yang memiliki kebencian terhadap Ye Chen juga tertawa seperti setan. Bang! Tentu saja, ketika mereka tertawa keras, ada raungan mengerikan di tangan besar itu. Bang! Boom! Bang! Selanjutnya, suara seperti itu tidak ada habisnya. Meskipun tangan besar menelan Ye Chen, ada deru konstan. Semua orang melihat ke atas dan menyaksikan. Meskipun Ye Chen telah bunuh diri, jelas bahwa dia masih hidup. Pada saat ini, dia berada di tengah-tengah tangan besar berputar. Melihat postur, seluruh gerakan itu tidak kecil. Aktif. Bawa saya. Ye Chen bergetar seperti guntur, membuatnya gemetar. Dia membuat suara di tangan besar, meninju, dan mengecam lubang besar di tangan besar. Ibu yang kokoh. Melihat adegan ini, Taiksu Gulong menghela nafas, dia bisa melihat kekhasan tangan yang besar, dan bahkan jika dia mengalaminya, sebagian besar hal akan berubah. Mengomel Ye Chen juga hidup dan sehat. Bawa saya. Itu adalah raungan menakutkan lainnya, tangan besar itu pecah, Ye Chen Ru membunuh binatang kelaparan. Terburu-buru Ye Chen belum selesai, ia ternyata dua tangan emas, berukuran ratusan kaki, dan memegang tangan besar bengkok dan aneh yang telah ia kalahkan dengan keras. Turunkan aku. Darah emas melonjak, seolah-olah api menyala, dua tangan emas besar digerakkan, dan tangan besar yang ditarik oleh langit virtual ditarik ke bawah, sehingga seluruh langit virtual itu retak. Desis. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang yang melarikan diri jauh menghela nafas AC, betapa kokohnya ibu ini. Pada saat ini saya tidak tahu di mana di pegunungan yang dalam jauh, Zipou memuntahkan darah. Bentuknya agak aneh, awalnya sepasang mata kacau, yang salah satunya berubah menjadi lubang hitam, tampaknya menangkap Ye Chen, dan mata itu membayar harga yang sangat menyakitkan. Ekaristi kuno, aku benar-benar membenci kamu. Jubah ungu sama ganasnya dengan iblis. Sejenak, dia mengerutkan kening, dan tiba-tiba melihat ke satu sisi. Di sana, dikelilingi oleh lingkaran halo ungu, terkondensasi menjadi bayangan yang mulia, dia seperti seorang ratu dunia, dia sangat indah, dan dia seperti seorang dewi yang tinggal di surga. Tubuhnya kadang-kadang ilusi, dan terkadang menatap, jauh seperti mimpi, di luar penglihatan. Dia melihat lebih dekat, bukankah kamu Qi Zixuan? Oh tidak, lebih tepatnya, ini adalah sisa dari Donghua Empress. Sangat berhantu, pria berjubah ungu mengertakkan gigi dan bangkit dengan tajam untuk keluar dari gunung. Boom, dia baru saja keluar dari gunung, dan gunung-gunung diratakan oleh Zixuan. Di depan Zipou, ada seseorang yang berbalik, menghalangi jalannya, mengenakan topeng gelap, memegang pedang pembunuh merah, ekspresinya sangat bodoh, matanya sedikit kosong. Dia melihat lebih dekat, bukankah itu hanya das? Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.